Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syadili dari PPA 3A, dan sekarang saya akan menjelaskan tentang beberapa dasar-dasar teoritis pengajaran bahasa. Setidaknya ada 3. Yang pertama itu psikologis, yang kedua ilmu bahasa atau linguistik, dan yang ketiga adalah pedagogis. Yang pertama, teori psikologis. Ya, psikologis itu berasal dari 2 kata, psiko dan logos ya, yang berarti ilmu-ilmu tentang kejiwaan. Nah, seperti yang kita tahu bahwasanya dalam proses belajar itu terdapat unsur internal seperti bakat, kemauan, minat, dan lain sebagainya, dan terdapat unsur eksternal seperti guru, sekolah, buku, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya itu, manakah yang lebih dominan di antara kedua unsur tersebut? Apakah lebih dominan internalnya ataukah eksternalnya? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut bisa kita lihat dari 2 mazhab besar psikologis ya. Yang pertama itu mazhab behaviorisme yang menekankan unsur eksternal, dan yang kedua itu ada mazhab kognitif ya, yang menekankan pada unsur internal seseorang. Nah, mazhab behaviorisme dalam pembelajaran bahasa itu menghasilkan yang namanya pendekatan audiolinguis. Nah, pada pendekatan ini jadi peran guru itu sangat dominan. Dia yang menentukan jenis pembelajaran, dia juga yang menentukan bentuk stimulus, dia juga yang memberikan ganjaran atau hukuman. Sedangkan mazhab kognitif itu menekankan pada keaktifan pelajar. Jadi pelajarlah yang mengatur dan menentukan proses pembelajarannya. Yang kedua ada teori ilmu bahasa atau biasa disebut dengan linguistik. Nah, pengembangan linguistik ini berpengaruh pada perubahan-perubahan dalam pengembangan desain pembelajaran bahasa. Nah, setidaknya ada 2 aliran yang sangat berpengaruh. Yang pertama, aliran struktural. Nah, aliran ini memiliki prinsip bahwa kemampuan berbahasa itu dapat diperoleh dengan latihan-latihan menghafal dan menirukan bahasa secara berulang-ulang. Nah, madhab ini atau aliran ini juga berpendapat bahwa dalam pembelajaran suatu bahasa itu diawali dengan menyimak dan berbicara. Aliran ini lebih memperhatikan wujud luar bahasa. Yang kedua, aliran generatif transformatif. Nah, aliran ini memiliki prinsip bahwa kemampuan berbahasa itu merupakan proses kreatif dari pelajar. Jadi pelajar itu diberikan kesempatan untuk mengkreasikan ujarannya. Materi yang dipilihkan itu juga ditentukan atau disesuaikan dengan kebutuhan komunikasi dan penguasaan bahasa. Nah, menurut aliran ini bahwasanya kaidah grammar itu diberikan kepada pelajar itu selama yang diperlukan oleh pelajar tersebut. Yang ketiga, pedagogis. Pedagogis berasal dari 2 kata, yaitu paidos yang berarti anak dan agogos yang berarti membimbing atau mengantar. Jadi pedagogis itu
merupakan ilmu yang mempelajari tentang membimbing anak-anak ke arah tujuannya. Nah, dalam pembelajaran bahasa, guru harus memiliki kompetensi pedagogis. Apa itu kompetensi pedagogis? Kompetensi pedagogis itu merupakan kemampuan guru dalam mengolah pembelajarannya dengan peserta didik, yang meliputi kemampuan memahami peserta didik, kemampuan melaksanakan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, juga kemampuan mengevaluasi pembelajaran tersebut. Nah, dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa guru dalam mengajarkan bahasa Arab khususnya itu harus menguasai ketiga dasar tersebut: psikologis, linguistik, dan pedagogis. Dalam mengajar bahasa Arab, guru itu diharuskan menguasai atau memiliki strategi psikologis. Nah, tujuannya itu agar dapat mengidentifikasi bagaimana dan kapan peserta didik itu mampu mempelajari atau belajar bahasa Arab itu dengan baik. Artinya bahwa guru itu harus mengetahui karakter-karakter dari peserta didik tersebut, sehingga guru itu dapat menentukan strategi pembelajaran ataupun metode pengajaran yang sesuai dengan karakter-karakter peserta didik tersebut, sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Dalam prinsip linguistik itu menyatakan bahwasanya bahasa itu merupakan hasil ide-ide yang diekspresikan dengan lisan, bukan dipendam dalam lubuk hati yang tidak dapat dikomunikasikan. Nah, oleh karena itu, jika guru mengharapkan peserta didiknya dapat berkomunikasi bahasa Arab dengan baik, maka guru itu harus sering berbahasa Arab atau berbicara bahasa Arab di kelasnya. Hal ini bertujuan untuk pembiasaan terhadap peserta didik dalam berkomunikasi bahasa Arab. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Atas kesalahan dan kekurangannya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.